إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Ia limpahkan kepada kita semua. Ketahuilah, karena sesungguhnya hamba-hamba yang berusaha untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang bahagia. Orang-orang yang diberikan ketenangan jiwa, sebagaimana para ulama menyebutkan bahwa orang yang bahagia itu adalah idza u'tiya syakar wa idza ubtuliya sabar wa idza adnaba istighfar. Orang-orang yang bahagia itu apabila dia diberikan nikmat banyak ataupun sedikit, maka dia bersyukur. Apabila dia diuji, maka dia bersabar. Dan apabila dia berdosa, melakukan perbuatan maksiat, maka dia segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. 6 jamaah sekalian, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menjelaskan jalan-jalan kebaikan, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan kepada kita tentang jalan-jalan keburukan yang bisa menghantarkan seseorang ke dalam neraka. Sehingga kewajiban kita bukan hanya sekedar mempelajari perkara-perkara yang baik, tapi kita juga berkewajiban untuk mengetahui perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang jelek, agar kita tahu, dan setelah kita tahu maka kita tinggalkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, wa kadzalika nufassilul ayat wa litastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami memerinci ayat-ayat kami agar jelas jalan orang-orang yang berbuat jahat, jalan keburukan. Sebagaimana juga disebutkan dalam sebuah syair, Arabtu syarra la li syarr wa innama litawaqi wa man lam ya'rifu syarra waqa'a fi. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk dilakukan, tetapi aku mengetahui keburukan sebagai bentuk kewaspadaan. Karena siapa saja yang hanya mengetahui kebaikan namun dia tidak mengetahui keburukan, bisa jadi dia terjatuh kepada keburukan tersebut, dia tidak mengetahuinya. Maka berangkat dari sini, di antara perkara penting yang wajib untuk kita ketahui
kita pelajari tentang mengenal kesyirikan lebih dekat, karena syirik adalah dosa yang sangat besar yang wajib kita mengetahui tentangnya, baik hakikat kesyirikan itu sendiri, bahaya-bahayanya, dan juga macam-macam dan bentuk-bentuk kesyirikan yang masih banyak menjamur di tengah masyarakat kita. Karena ini adalah bagian dari dakwah. Dakwah itu bukan hanya menyampaikan kebaikan, tapi bagian dari dakwah adalah at-tasfiyah, mensucikan umat dari perkara-perkara yaitu membuat Allah murka. Lihatlah bagaimana dakwah Nabi SAW bukan hanya mengajarkan tentang syariat, sholat, puasa, amalan-amalan yang bisa menghantarkan ke dalam surga, tetapi lihatlah beliau ketika berdakwah di Mekah, beliau meluruskan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering dilakukan oleh masyarakat Arab. Dan memang tantangannya luar biasa, jemaah. Beliau dicibir, dituduh sebagai penyair gila, dituduh sebagai tukang sihir, bahkan beliau hendak dibunuh karena banyak orang-orang yang tidak menerima tentang dakwah beliau. Iya. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang apa itu syirik, maka yang pertama saya akan sampaikan tentang keutamaan, keistimewaan bagi orang-orang yang bertauhid. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke alam dunia ini untuk tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk apa jamaah sekalian? Beribadah kepadanya, untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Sangat jelas Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ay liwahidun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, yaitu untuk mengesahkanku. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap hari minimalnya kita diwajibkan untuk mengikrarkan tauhid 17 kali. Setiap hari kita wajib untuk mengikrarkan tauhid, yaitu dalam surat Al-Fatihah yang selalu kita membacanya pada setiap rakaat salat. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Nah, ini disebut namanya ikrar tauhid. Dan tentunya barang siapa yang mewujudkan tujuan ini dalam hidupnya, maka dia akan meraih banyak keutamaan baik di dunia maupun di akhirat. Apa diantaranya? Orang yang bertauhid, kalau dia meninggal dunia dalam keadaan dia mengesahkan Allah, dalam keadaan dia betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan sama sekali, maka dosanya sebesar apapun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau memang dia bertaubat.
Semakin kuat cahaya tauhidnya, maka semakin kuat akan membakar dosa-dosanya tersebut. Subhanallah jamaah sekalian. Nah, ini keutamaan yang sangat istimewa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kursi? Allah mengatakan, "Ya ibna Adam, lau ataitani bi qurabil ardil khotoya." Wahai anak Adam, jika kalian bertemu denganku, kata Allah, dengan membawa dosa sepenuh bumi. Allah tidak mengatakan sebesar gunung, tapi sepenuh apa? Sepenuh bumi. Artinya dia membawa dosa yang sangat banyak. Tsumma lakitani la tusyrik bi syai'an. Kemudian dia berjumpa denganku di mana ia tidak melakukan kesyirikan sama sekali. La ataituha bi qurabiha al maghfirah, maka aku akan berikan kepadanya ampunan sepenuh bumi juga. Subhanallah, ini keutamaan orang yang apa? Orang yang bertauhid, yang tidak tercampur ketauhidannya dengan kesyirikan, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Kalau memang dia pernah berbuat kesyirikan, maka yang penting saat dia wafat, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah bertaubat kepada Allah, karena dikatakan at-taibu kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat itu seperti orang yang tidak membawa dosa sama sekali. Iya. Kemudian juga yang kedua, bahwa semakin kuat tauhidnya, di mana dia tidak pernah melakukan kesyirikan, maka dia akan mendapatkan syafaatul Rasul, pertolongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka yang meninggal dunia dalam keadaan masih melakukan praktek-praktek kesyirikan, meninggal dunia dalam keadaan masih memiliki susuk, memiliki jimat, masih melakukan praktek-praktek santet, teluh, tenun, guna-guna, maka jangan harap dia mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, ketika beliau ditanya, "Man as'adun nas bi syafa'atika ya Rasulullah?" Siapakah orang yang paling berbahagia yang mendapatkan syafaatmu ya Rasulullah? Beliau menjawab, "As'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan fi qalbi." Orang yang paling berbahagia yang akan mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat, mereka adalah orang yang mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Orang yang bertauhid khalisan fi qalbi, dia mengucapkan kalimat tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak semua orang mendapatkan syafaat Nabi. Jadi mereka walaupun mengaku-ngaku sebagai umat Nabi, namun kalau mereka meninggal dunia dalam keadaan membawa dosa syirik, maka dia tidak akan mendapatkan syafaat beliau. Iya. Dan juga barang siapa yang memurnikan tauhidnya, dia akan masuk surga tanpa hisab. Lihatlah bagaimana Rasulullah mengabarkan bahwa di antara umatnya ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Siapakah mereka? Humul ladzina la yastarqun. Mereka itulah yang tidak meminta untuk diruqyah. Wala yaktawun. Mereka yang tidak berobat dengan cara memakai besi panas. Wala yatatayyarun. Dan mereka tidak melakukan tatoyur. Tatoyur itu menganggap sial dengan kejadian-kejadian sesuatu. Wa ala rabbihim yatawakkalun.
Mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jamaah sekalian, keutamaan orang-orang yang apa? Orang-orang yang bertauhid. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya. Selanjutnya, syirik. Apa yang dimaksud dengan syirik? Kata ini sering kita mendengarnya, namun banyak orang yang salah paham mengartikan kata syirik. Yang pertama, saya akan jelaskan pengertian syirik yang salah. Di antaranya banyak orang yang berkata yang namanya orang musyrik, syirik itu mereka yang menyembah patung, mereka yang menyembah berhala. Maka pengertian syirik seperti ini kurang tepat. Bagaimana dengan mereka yang menyembah malaikat? Kalau dikatakan tadi syirik itu hanya menyembah patung, sedangkan di sana ada sebagian manusia yang menyembah malaikat, yang mereka mengatakan malaikat adalah putri-putri Allah. Mereka yang menyembah Isa, yang mereka berkeyakinan Isa itu adalah anak Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana mereka yang menyembah Azar, orang-orang Yahudi meyakini bahwasanya Azar itu anak Tuhan. Kalau dikatakan syirik itu hanya menyembah patung, berarti mereka tidak berbuat syirik. Makanya kurang tepat kalau dikatakan syirik itu adalah mereka yang menyembah berhala. Ada pula yang mengatakan syirik itu ketika ada orang yang gak suka sama kita. Ketika ada orang gak suka sama kita, kita mengatakan, lu syirik amat sih sama gua. Ini mereka katakan orang yang tidak suka, hasad, itu dikatakan syirik. Padahal yang tepat kita katakan itu namanya apa? Iri. Demikian pula termasuk kesalahan kalau mereka mengartikan syirik itu hanya dalam hal rububiyah. Mereka mengatakan syirik adalah mereka yang meyakini pencipta langit, bumi, matahari bukan Allah. Ya. Naam, ini termasuk kesyirikan, tapi kesyirikan itu bukan hanya sebatas dalam hal apa? Rububiyah. Karena orang-orang musyrik, kesyirikan yang diperangi oleh Nabi dan para sahabatnya, itu mereka ya mengakui kalau yang menciptakan langit dan bumi adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi memerangi mereka bukan karena syirik rububiyah, tapi syirik uluhiyah. Disebutkan dalam Al-Quran, ya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Apabila engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Orang-orang musyrikin Arab mengatakan siapa? Allah. Berarti mereka memiliki tauhid rububiyah. Mengakui bahwasanya sang pencipta, sang pengatur, sang pemilik alam ini hanyalah Allah. Tapi kenapa mereka diperangi? Karena mereka melakukan kesyirikan, syirik uluhiyah. Mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pengertian-pengertian syirik yang salah. Kita katakan itu bukan pengertian syirik, tapi apa yang kita sebutkan itu hanya contoh-contoh kesyirikan. Maka yang benar, apa yang dimaksud dengan syirik, yaitu ittikhadun nid ma'allah, membuat tandingan bagi Allah, membuat tandingan bagi Allah.
Dalil-dalil yang menyatakan masalah ini di antaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 22. Allah mengatakan, fala taj'alu lillahi andada, janganlah kalian menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ketika seorang datang kepada Nabi seraya mengatakan masya Allahu wa syi'ta, atas kehendak Allah dan atas kehendakmu. Rasulullah mengatakan, aja'altani lillahi niddan, apakah engkau menjadikanku sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala? Demikian pula sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi, ayyu dzambi a'zam, dosa apa yang paling besar? Nabi menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, yaitu engkau menjadikan tandingan bagi Allah padahal Dia menciptakanmu. Ini pengertian syirik, yaitu membuat tandingan bagi Allah. Apa maksudnya ini? Apa yang dimaksud dengan membuat tandingan bagi Allah? Yang dimaksud dengan membuat tandingan bagi Allah yaitu taswiyatul makhluk bil khaliq fima huwa min khasaisil khaliq, menyamakan antara makhluk dan khaliq, menyamakan antara makhluk dan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menyamakan Allah dengan makhluk dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah. Sebagai contoh, di mana kita wajib mengimani bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah siapa? Allah. Berarti jika ada yang mengatakan bahwa ada pencipta langit dan bumi selain Allah, berarti dia telah melakukan kesyirikan. Syirik apa namanya ini? Syirik rububiyah. Tapi jarang. Walaupun ada tapi jarang, lebih sedikit. Ya. Atau juga mereka yang berdoa kepada selain Allah, mereka yang menyembelih atas nama selain Allah, mereka yang bertawakal kepada selain Allah, maka kita katakan dia telah berbuat kesyirikan. Kenapa? Karena zat yang berhak untuk dimintai doa, zat yang berhak sebagai tempat untuk bertawakal adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya ibadah hanya diperuntukkan kepada Allah. Maka siapa saja yang beribadah kepada selain Allah, berarti dia telah berbuat apa? Kesyirikan. Syirik ini disebut namanya syirik uluhiyah. Makanya dari sini jelaslah bagi kita bahwa orang yang dikatakan musyrik bukan hanya mereka semata-mata yang menyembah patung. Jelas orang Nasrani, orang Yahudi, Buddha, Hindu, kita katakan mereka musyrik karena yang mereka sembah adalah selain Allah. Mereka nyembah Allah nggak jamaah sekalian? Tidak. Ya. Jadi orang musyrik itu bukan hanya mereka, tapi terkadang ada seorang muslim pun dikatakan musyrik. Pahami nih jamaah. Jadi orang itu dikatakan musyrik bukan hanya mereka yang semata-mata menyembah selain Allah, tapi juga termasuk musyrik di satu waktu dia sholat, di satu waktu habis sholat dia berdoa kepada Allah, namun di lain tempat, di lain waktu dia mendatangi kuburan, meminta-minta kepada penghuni kubur. Musyrik namanya. Ya. Atau mereka yang sholat berdoa kepada Allah,
tapi masih memiliki benda-benda yang dikeramatkan, masih memiliki jimat. Berarti kan tawakalnya bukan kepada Allah, tapi tawakalnya kepada benda-benda tersebut. Nah ini yang terkadang masih banyak di masyarakat kita, rajin ke masjid, tapi ternyata di rumahnya melakukan praktek-praktek sihir, perdukunan, ya, guna-guna dan yang lainnya. Nah inilah, walaupun dia rajin ke masjid, maka dia juga termasuk orang yang musyrik. Ingat ya, kita berbicara secara umum, tidak memvonis perorangan. Ya. Jadi jelas ya pengertian apa ini? Pengertian syirik, yaitu membuat tandingan bagi Allah, dalam artian menyamakan Allah dan makhluk dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik itu ada dua macam. Ada syirik besar dan ada syirik kecil. Tapi tetap, walaupun dikatakan syirik kecil, dia adalah dosa yang sangat besar. Perbedaan dari sisi hukum antara syirik kecil dan syirik besar, yang pertama bahwa syirik kecil itu masih ada harapan untuk diampuni. Artinya ketika dia meninggal dunia, maka kalau Allah berkehendak mengazabnya, Allah azab. Allah berkehendak Allah ampuni, Allah ampuni. Ini kalau syirik kecil. Tapi kalau syirik besar, tidak ada harapan untuk diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Syirik di sini adalah syirik besar. Ini perbedaan yang pertama. Yang kedua, syirik besar itu bisa menggugurkan semua amal. Adapun syirik kecil itu tidak menggugurkan amal. Contohnya riya. Riya syirik. Tapi riya itu termasuk syirik apa? Syirik kecil. Tidak menggugurkan semua amal. Orang yang riya, amalnya itu hangus, hanya amal yang tercampur dengan riya. Dia sedekah saban hari, tapi di hari Jumat dia sedekah riya. Apakah semua amalnya terhapus? Tidak. Yang terhapus hanyalah amal pada hari Jumat yang tercampur dengan riya. Yang ketiga, syirik besar itu bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Adapun syirik kecil tidak. Yang keempat, syirik besar bisa menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Adapun syirik kecil tidak. Ya. Dan yang kelima, pelaku syirik besar itu halal darahnya. Tapi kalau syirik kecil apa? Tidak. Nah ini perbedaan dari sisi hukum. Ya, akibat dari syirik kecil dan syirik besar. Adapun cara untuk mengenal apakah itu syirik kecil atau syirik besar, maka di sana para ulama memberikan batasan-batasan secara khusus tentang syirik kecil. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa syirik kecil itu adalah ma'ata bin nususi wa huwa syirkun wa lam yasil ila haddin syirkin akbar.
apa yang datang dari nas dengan lafaz syirik tapi belum mencapai syirik besar, atau fakullu ma naha anhu syarru mimma huwa zari'atun ila syirkil akbar wa wasilatun liluku'i fi. Perhatikan jamaah, segala hal yang dilarang dalam syariat sedangkan dalam nas itu disebut dengan nama syirik, disebut nama syirik, tapi hanya menjadi sarana yang mengantarkan kepada syirik besar. Dari dua batasan ini dapat kita pahami bahwa syirik kecil itu hanya sebagai apa? Wasilah, pengantar kepada syirik besar. Contoh, orang yang memiliki wafak, raja, jimat, kita katakan dia melakukan syirik kecil atau syirik besar jemaah? Orang yang punya jimat atau dia pasang raja di rumahnya yang ada gambar-gambar bintang, tulisan-tulisan Arab segitiga ditempel di rumahnya, itu syirik besar atau syirik kecil? Besar? Kecil? Syirik kecil jemaah. Ya, perhatikan, jika dia meyakini bahwa jimat itu hanyalah sebagai perantara, tapi dia tetap meyakini bahwa Allah lah yang memberikan manfaat, Allah lah yang menjauhi madarat, jadi dia menjadikan jimat itu hanya sebagai apa? Pelantara saja. Maka ini syirik apa namanya? Syirik kecil. Ya, hanya sebagai wasilah. Tapi perhatikan, kalau dia meyakini bahwa jimat itulah yang mendatangkan keberuntungan, ketika dia tidak bawa jimat, dia meyakini tuh gara-gara nggak bawa jimat jadi bangkrut, dagangan gak laku. Jadi dia meyakini manfaat madarat datangnya dari mana itu? Dari jimat. Maka baru kita katakan dia telah terjatuh kepada syirik besar. Ini harus dibedakan, ya. Dan ada pula yang menyatakan bahwa syirik kecil itu biasanya menggunakan isim nakiroh kalau dalam hadis. Contoh dikatakan inna tiyarota syirkun. Lihat kalimat syirkun ini menggunakan isim nakiroh. Sesungguhnya tatoyur itu adalah syirik. Jadi tatoyur adalah syirik apa? Syirik kecil. Jadi menganggap sial. Misalnya dia meyakini bahwa dengan datangnya kupu-kupu di rumahnya bakal ada tamu. Ya. Dia meyakini bahwa datangnya tamu itu ya dari Allah. Tapi dia meyakini sebab datangnya tamu itu karena kupu-kupu, maka dia terjatuh kepada syirik kecil. Nah, ini namanya at-tiyarah. Nanti secara khusus kita akan jelaskan. Di antara bentuk kesyirikan adalah tatoyur, yang kadang masih menjamur di masyarakat kita. Kadang orang yang sedang hamil susah hidupnya karena banyak larangan-larangan. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh pegang sapu, ya, nggak boleh nyangin ayam. Kadang sedang membersihkan ayam, nggak boleh motong mulutnya, karena mulut bayinya nanti akan sumbing katanya. Nah, ini namanya tatayur. Ya, itu sedikit perbedaan antara syirik kecil dan syirik besar. Selanjutnya jamaah sekalian, kenapa kita begitu penting membahas masalah kesyirikan? Karena bahayanya luar biasa.
Ya, ini harus kita ketahui tentang bahaya kesyirikan, di mana pembahasan ini menjadi pembahasan yang sangat penting untuk selalu dikaji, mengingatkan, walaupun terkadang kita sudah paham syirik, tapi terkadang banyak saudara-saudara kita yang masih melakukannya. Di antara bahaya kesyirikan bahwa syirik itu merupakan dosa yang paling besar. Dosa besar yang paling besar. Meskipun itu syirik kecil, lebih besar dari dosa berzina, lebih besar dari dosa mencuri. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Nabi mengatakan al isyraku billah, yaitu engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kesyirikan ini bukan hanya dikatakan dosa besar, tapi kezoliman yang paling besar. Ketika Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, seraya mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Wahai anakku, janganlah kau berbuat syirik, karena sesungguhnya kesyirikan adalah kezoliman yang paling besar. Kenapa syirik itu dikatakan zalim, bahkan kezoliman yang paling besar? Karena pengertian zalim itu sendiri yaitu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan syirik dikatakan zalim karena sama menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, yang seharusnya ibadah ditujukan kepada Allah tapi dia tujukan kepada selain Allah. Makanya syirik itu merupakan apa? Kezaliman yang paling besar. Ya. Yang kedua, syirik besar tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang yang melakukan kesyirikan dan dia tidak bertaubat, meninggal dalam keadaan membawa dosa syirik, maka dosanya tersebut tidak akan diampuni. Sebagaimana tadi disampaikan, Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan akan mengampuni dosa selain kesyirikan. Artinya orang yang meninggal dunia dalam keadaan dia masih membawa dosa syirik, Allah tidak akan ampuni. Tapi orang yang meninggal dunia dalam keadaan dia mungkin pernah melakukan perbuatan dosa, ghibah, meninggalkan sholat, nah ini masih tahta masyiatillah, artinya di bawah kehendak Allah. Ya, kalau Allah mengampuni, Allah ampuni. Kalau Allah azab, Allah azab. Makanya Allah katakan, ya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kenapa syirik ini adalah dosa yang tidak diampuni, jamaah sekalian? Karena ya, kesyirikan ini berkaitan dengan hak istimewa Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu hak istimewa Allah? Allah lah yang menciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepadanya. Ini hak istimewa Allah. Ketika sahabat Ibnu Mu'ad bin Jabal ditanya, ma haqqullahi 'alal ibad, apa hak Allah atas hambanya? Anta'budu, itu engkau beribadah kepadanya. Ini hak istimewa Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, dosa selain syirik itu lebih mendingan daripada dosa syirik. Sehingga ada ungkapan, manakah yang lebih baik? Orang yang melakukan kesyirikan, melakukan praktek-praktek sihir misalnya,
dia tidak pernah melakukan kemaksiatan yang lain. Dia nggak pernah berzina, nggak pernah mencuri, nggak pernah minum minuman keras, tapi dia melakukan apa? Praktek kesyirikan. Dengan orang yang tidak pernah melakukan kesyirikan, orang yang bertauhid, tapi dia suka melakukan kemaksiatan. Kadang dia minum, kadang dia berzina. Mana yang lebih baik ya mas kalian? Yang pertama atau yang kedua? Dua-duanya nggak ada yang baik. Ya. Mana yang lebih mendingan? Pertama atau kedua? Hah? Kedua. Yang lebih mendingan. Kenapa? Karena dosa zina, dosa minum khamar masih ada harapan untuk diampuni. Tapi kalau dosa syirik tidak. Ya. 6. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan karena ya saya mohon izin karena anak-anak saya lagi kurang sehat. Jadi kita cukup sampai di sini ya. Pembahasan berikutnya kita masih membahas tentang mengenal kesyirikan. Jadi yang ada pertanyaan nanti ditulis pertanyaannya. Jadi saya mohon saya harapkan kepada jamaah ya, pertanyaan itu harus ditulis. Kalau secara langsung khawatir ada pertanyaan-pertanyaan yang sensitif ya, sehingga lebih baik untuk ditulis. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.